Selamat sore teman-teman yang sudah menunggu dari jam 2 tadi. Penjelasan dari Vexanium, dari Bang Ren dan juga Bang Dani, ya cukup memberikan peluang bagi blockchain Indonesia untuk lebih berkembang lagi seperti negara luar. Nah, jadi khususnya juga tadi Pak Bang Damos juga sudah memperkenalkan bagaimana Trusty, sebuah platform untuk identitas. Nah, jadi saya ini Isbel Harto, jadi sudah 10 tahun berkecimpung di dunia IT, tapi dalam 2 tahun ini saya lebih khusus ke blockchain dan cryptocurrency. Nah, sekarang saya bekerja di perusahaan bernama Indonesia Blockchain Technology, dan kami lebih ke arah pembuatan dan pengembangan serta konsultasi perusahaan-perusahaan yang membangun proyek-proyek blockchain mereka. Nah, jadi apa yang kami kembangkan di sini ada 6. Yang pertama itu ada project incubation. Jadi semisal ada teman-teman yang punya project yang bisa kami danain dan kami kembangkan, bisa ya kita berdiskusi. Kemudian ada juga beberapa digitization commercial application, semacam kalau misalkan ada aplikasi yang kami bisa bawa keluar atau kami bisa perkenalkan ke orang lain. Nah, kemudian kami juga bisa bila ada teman-teman yang membuat digital asset konsultan, kami bisa membantu. Ada juga community building, education, dan juga technical training. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan kalau saya sudah banyak buat beberapa aplikasi lah, mungkin Zen itu finansial, kayak Renhouse itu untuk rental, dan beberapa. Jadi salah satu yang mau saya kembangkan nanti di sini, bagaimana sosial media itu diaplikasikan dalam sebuah platform. Nah, jadi untuk yang pertama, ini kita perlu tahu dulu nih, blockchain ini sebenarnya arahnya kemana. Berdasarkan data dari dunia, saat ini sudah terdaftar hampir 5.718 project yang berbasis ICO dan IEO. Jadi itu hampir lumayan banyak ya, 5.700. Nah, dengan market kapitalnya itu sekarang itu hampir sekitar 254 billion dolar, di mana total transaksi per hari itu mencapai 152 billion dolar, dan BTC dominan itu 67%. Nah, jadi adopsi blockchain pertama di dunia itu sebenarnya di trading, dan itulah yang memperkenalkan dunia blockchain yang sekarang itu sebenarnya dari Bitcoin. Nah, jadi kalau kita mau belajar banyak Bitcoin dan juga blockchain, ya kita harus tahu dulu nih marketnya sebesar apa sih ke market yang akan kita dapatkan untuk kalau misalkan kamu berbisnis di blockchain. Nah, jadi kalau untuk yang sekarang situasi di Indonesia itu adopsinya itu masih sekitar 3 juta orang, sedangkan penduduk kita itu kan sekarang udah hampir 280 juta orang gitu. Jadi penetrasi orang menggunakan blockchain itu ya termasuk ya masih sedikit gitu. Jadi saya perkirakan mungkin teman-teman di sini kalau misalkan membangun blockchain dari sekarang, ya mungkin happening nanti ya mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Tapi kalau misalkan itu bisa lebih cepat, 3 tahun ke depan atau 5 tahun depan, ya itu sangat bagus gitu. Jadi kita perlu bangun komunitas dari sekarang. Nah, jadi untuk ekosistem yang teman-teman lihat di Indonesia sekarang itu ada sedemikian rupa. Jadi yang pertama itu exchange. Exchange ini yang bisa dibilang bisnisnya itu udah real dan bisnisnya itu udah market fit. Nah, jadi saat ini sudah terdaftar di Bapepti itu ada ya sekitar 6, dan mungkin ada beberapa exchange lagi yang akan mendaftar. Baru kita di sini ada di support juga sama government. Biasanya tiap tahun kita ada semacam agenda meeting submit, cuman gara-gara corona agenda semua meeting itu dirubah jadi webinar seperti sekarang. Nah, kemudian di sisi kanan itu ada project-project yang sudah dibangun sama teman-teman developer, dan sudah ada berbagai industri yang sudah menggunakan. Kemudian didukung juga kita sama media juga. Beberapa media sekarang, dulu mungkin media tahun 2017 masih 1.
2012 mungkin udah ada 4. Nah, mungkin 2020 ini saya dengar udah ada 20-an mungkin medianya. Nah, jadi itu menandakan bahwa perkembangan cryptocurrency dan blockchain ini semakin berkembang. Nah, jadi hal itu juga diikuti dengan komunitas. Di sini ada komunitas seperti CryptoWatch, Yayasan Indonesia Blockchain Network. Nah, ini juga penting bagi kita komunitas untuk bagaimana kita saling sharing, saling berbagi pengalaman mengenai perkembangan teknologi yang ada di dunia. Termasuk bagaimana di Indonesia kita bisa saling bahu-membahu membangun komunitas ini gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari historinya sendiri, bagaimana blockchain yang sekarang itu bisa dipakai dalam berbagai use case. Nah, itu kita melihat dari awal tahun 1990, di mana konsep distributed computing itu mulai diperkenalkan. Barulah pada tahun 2009 itu Satoshi Nakamoto, dia membuat sebuah white paper tentang peer-to-peer transaction. Nah, baru setelah itu disitulah disebut dengan blockchain 1.0 gitu, versi 1. Baru masuk ke versi 2, di sana diperkenalkan smart contract sekitar tahun 2013. Nah, smart contract ini lebih baik dari versi sebelumnya karena dia bisa multisig gitu. Jadi bukan peer to peer lagi, tapi bisa one to many atau many to one. Dan ini sangat berperan nanti bagaimana pengembangan use case-nya blockchain ini bisa untuk diaplikasikan di real bisnis yang sudah mature yang ada sekarang. Nah, jadi untuk modelnya sendiri sih mungkin teman-teman di sini ya ada yang dosen, ada yang programmer, ada yang trader, ada yang mahasiswa. Ya, saya belum tahu bagaimana teman-teman bisa tahu proses blockchain-nya sendiri. Yang jelas sih blockchain itu sebenarnya sebuah database, nggak jauh-jauh beda dari situ. Jadi blockchain itu adalah sebuah database. Tapi database yang di sini ini sangat-sangat revolusioner. Kenapa? Pertama, dia itu desentralisasi. Jadi database yang terdesentralisasi itu adalah suatu penemuan, kalau bisa dibilang sih sebuah penemuan teknologi yang baru gitu, bukan yang sudah lama. Itu baru dan baru bisa terrealisasi melalui si Bitcoin. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari sini, mungkin teman-teman programmer udah bisa tahu bagaimana sih sebenarnya perbedaan yang signifikan dengan SQL yang ada sekarang dengan yang berbasis blockchain. Nah, kemudian kalau teman-teman juga mau membangun platform, itu harus dilihat juga apakah mau membangun blockchain platform itu untuk digunakan public atau private gitu. Nah, jadi kalau Vexanium itu kan dia public blockchain gitu. Nah, tapi bisa juga digunakan sebagai private blockchain. Jadi hanya digunakan untuk entitas tertentu. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan Trusty apakah menggunakan public atau private. Bisa jadi dia menggunakan public juga, menggunakan si Vexanium gitu. Oke, jadi perkembangan teknologi di Indonesia juga didukung oleh Bapak Presiden kita ya. Jadi saya pernah mengutip kata-kata dia untuk mengatakan bahwa kita itu harus mengerti artificial intelligence, Bitcoin, cryptocurrency, virtual reality, dan Internet of Things. Jadi memang terus terang aja sih banyak perdebatan bagaimana menggabungkan kripto ini menjadi sebuah pembayaran. Ya saya bilang sih bahwa di negara luar kayak di Cina, di Korea, di France, even di Amerika, itu pembayaran kita lewat menggunakan Bitcoin atau Ethereum itu bisa gitu. Tapi di Indonesia malah kita bisa dipenjara. Makanya teman-teman hati-hati kalau bisa mau melakukan pembayaran secara publik menggunakan kripto, kamu bisa dipenjara. Nah, karena itu berbicara tentang aturan. Nah, makanya
komunitas itu penting banget untuk kita itu saling bergandengan tangan, bahwa kita itu membuat sebuah teknologi yang dirasakan oleh masyarakat gitu, oleh rakyat. Karena kedaulatan kita itu adalah rakyat. Nah, jadi disitulah kita keinginan untuk saling bersama-sama. Bagaimana saya sih mengharapkan ke depan ya bahwa kripto itu bisa sebagai payment. Tapi kita nggak tahu kapan itu bisa terjadi di Indonesia. Nah, untuk kita lihat ini mengenai digital payment, itu 2017 itu ada sekitar 18 billion, dan itu akan naik di tahun 2021 itu sebesar 31 billion. Nah, kalau kita melihat sekarang kan perkembangan dunia payment, itu kan lebih banyak sekarang ke arah cashless ya. Ya seperti OVO, seperti GoPay, seperti Dana, itu mungkin market share mereka itu sangat luar biasa. Transaksi mereka itu bisa hampir 30 billion per tahun. Nah, sebenarnya dunia kripto, dunia blockchain yang saya bilang tadi, itu yang sudah real market itu di financial system. Itu sudah sangat-sangat real dan sudah sangat-sangat market fit. Nah, makanya bagaimana nanti teman-teman coba ya kita bilang tadi bahwa kita akan menggantikan era OVO tadi, kita akan menggantikan era GoPay tadi dengan cryptocurrency yang kita bangun sekarang. Jadi jangan berharap mungkin ini akan terjadi besok, bukan. Mungkin ya 5 tahun atau 10 tahun lagi kita akan mengganti mereka. Tapi kamu harus memulainya dari sekarang. Nah, jadi untuk use case blockchain itu sebenarnya ada banyak banget. Ada bisa investasi, bisa entertainment, banking, hampir semua lini industri yang berbasis teknologi yang sudah pasti ada database-nya, itu pasti bisa di blockchain kan. Tinggal bagaimana teman-teman melihat peluang mana yang paling cepat untuk diadopsi. Nah, jadi kalau kita melihat dari proyek yang sudah dibangun di dunia saat ini, nah jadi penggunaan Ethereum itu hampir 87%. Nah, jadi sebenarnya kayak di Indonesia ya kita punya Vexanium yang saya tahu ya. Nah, itu public blockchain yang bisa dipakai untuk membuat project. Ya mudah-mudahan sih teman-teman yang ngapain sih pakai Ethereum gitu ya, atau ngapain sih pakai Wave atau Stellar atau yang lain-lain, ngapain? Kita punya Vexanium yang bisa kita bangun untuk membuat platform. Kita mau buat apa juga ada gitu. Nah, jadi kalau di samping kanan ini saya memberi tahu bahwa market share dari industri-industri itu apa aja. Nah, jadi di sini teman-teman bisa berpikir bahwa gue mau buat apa ya gitu. Gue mau buat sesuatu model apa ya gitu. Jadi dengan data ini Anda bisa berpikir bahwa oke, gue mau main di area ini. Oke, gue mau main di area ini gitu. Jadi jadikan Anda membuat blockchain untuk bisnis Anda sendiri di kemudian hari. Jangan sampai ya kita menjadi penonton lagi gitu. Tokopedia 10 tahun yang lagi belum apa-apa gitu, tapi setelah 10 tahun dia sudah menjadi raksasa. Nah, tadi yang seperti Bang Ray bilang bahwa apa yang kita bangun sekarang, blockchain yang sekarang, itu akan memakan atau itu akan menjadi challenging untuk semua aplikasi dan platform yang ada sekarang gitu. Jadi kalau Anda mau mulai sekarang, ya ini adalah waktu yang tepat. Nah, kemudian ini saya bagikan lagi tentang use case yang sangat revolusioner ya. Contoh misalkan kamu punya obat gitu. Nah, obat itu dia ada kayak semacam ini ya, semacam serial number-nya gitu kan, barcode-nya gitu. Nah, cuman barcode-nya itu kan kita nggak bisa ngecek seperti apa sih keadaannya. Nah, di kemudian hari dengan teknologi blockchain yang kita bangun, nah itu kita bisa mengecek autentikasinya apakah itu palsu atau itu barang asli. Nah, kemudian ini contoh misalkan pendistribusian sayuran atau buah-buahan dari ladang sampai ke retail gitu. Nah, jadi setiap entity, katakanlah dari ladang, baru kemudian di pabrik, baru kemudian distribusi, baru masuk ke retail, semacam toko gitu. Nah, kita bisa tahu masing-masing titik itu data apa yang disimpan.
masing-masing entity perpindahan entity itu kita dapat informasi apa. Nah, dengan blockchain dan penggabungan internet, semua data itu sudah pasti valid gitu loh. Nah, jadi ada istilah namanya garbage in sama dengan garbage out. Jadi jangan harapkan bahwa blockchain akan merubah data Anda. Jadi yang perlu Anda pastikan adalah bahwa data yang Anda masukkan ke dalam blockchain itu adalah data yang sudah benar-benar valid, yang tidak perlu dikonfirmasi lagi. Nah, sehingga data yang keluar itu adalah data-data yang benar-benar sudah asli. Nah, jadi ini terakhir, ini saya mencoba bagaimana membuka pikiran teman-teman. Misalkan ini kita ada use case, bagaimana sih nilai ekonomik dan juga bisnis plan. Kalian bisa mikirin, nah bagaimana membedakan antara yang ada sekarang dengan kita itu berbasis blockchain. Nah, di sini kebetulan saya ada Blast, itu semacam itu perusahaan media marketing. Kemudian ada Chainset itu ya perusahaan untuk media khusus blockchain. Nah, saya mencoba untuk menggabungkan bagaimana bisnis ini menjadi berbasis ekonomik, berbasis kripto. Nah, jadi contohnya misalkan begini. Misalkan ada user, dia memiliki Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Yahoo, Google, atau semuanya lah, dia punya media sosial. Nah, kemudian di samping kanan itu ada publisher. Publisher itu contoh, misalkanlah ada perumahan gitu, perumahan dia mau mengiklan di media kita, atau misalkan ada mobil yang baru keluar, kemudian dia mau iklan ke kita. Nah, bagaimana sih proses bisnis yang bisa dibuat di sana? Nah, ini sekarang saya mau mencoba bagaimana proses ini bisa dibuat di dalam struktur blockchain. Nah, jadi contohnya seperti ini. Publisher itu kita mulai dari ini langsung kita langsung misalkan bisnis modelnya seperti ini. Misalkan publisher itu akan mengeluarkan duit sebesar $1.000, kemudian dia ngorder konten. Katakan saja orderannya itu adalah saya mau barang saya ini dilihat oleh 1 juta orang, misalkan. Nah, kemudian konversi dari $1.000 tadi itu dirubah dalam bentuk stablecoin, dalam bentuk token. Kemudian dia akan mendapatkan senilai 1.000, katakanlah nama tokennya adalah CSNT. Dia akan mendapatkan 1.000 token. Nah, kemudian di sisi kiri, di situ ada user. Nah, konten yang dipublish tadi melalui media tadi, itu akan dibaca oleh si user. Nah, jadi ke depan, makanya dibilang tadi bahwa revolusi dari internet itu adalah internet of value. Nah, ke depannya, kamu baca berita, kamu dapat duit. Kamu posting berita, kamu dapat duit. Kamu nge-like berita, kamu dapat duit. Nah, disitulah nilai ekonomik bagaimana penggabungan bisnis dengan payment itu satu. Nah, cuman masalahnya tadi saya bilang tadi, apakah ini di-allow sama pemerintah tentang pembayaran ini? Saya bilang sih selama ini belum terlalu masif, ya kita coba aja gitu bagaimana bisnis ini bisa berjalan. Toh juga ini tidak ada yang merugikan satu sama lain. Nah, jadi kalau untuk pengembangan berbasis blockchain itu seperti ini. Nah, kalian tentukan dulu strateginya seperti apa, kalian mau buat apa. Yang kedua, nah itu development plan. Kalian menggunakan teknologi blockchain yang mana? Karena masing-masing blockchain teknologi itu punya keunikan dan punya kelebihan masing-masing. Nah, kalian harus sesuaikan dengan industri yang mau kalian bangun. Nah, baru yang ketiga, kalian itu harus proof of concept, kalian build, kemudian kalian test, dan kemudian kalian usahakan juga marketing. Arti marketing ini kalian coba ke orang-orang yang dekat yang kalian lihat, nah mereka enak nggak, atau suka nggak, atau merasa beda nggak dengan hal yang kalian buat. Kalau itu memang sangat-sangat positif, baru kalian masuk ke arah pilot project, buat project yang utuh, MVP. Nah, habis itu baru kalian scale up. Ya, mungkin yang tadi saya bilang bahwa IBT itu membantu inkubasi. Kami bisa membiayain project-project kalian untuk pengembangan berikutnya. Baru habis itu kalian bisa expand untuk
ke beberapa negara luar mengembangkan teknologi kalian. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing.